Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Dan tidak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Sri Aulia Yulianti, sebagai moderator, dan Anita, presentator pertama, dan Udin sebagai presentator kedua. Pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Anatomi Fisiologi Sistem Saraf, yaitu bagiannya otak besar. Sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem ini memungkinkan kita untuk melakukan berbagai kegiatan, seperti berjalan, berbicara, menelan, bernafas, serta semua aktivitas mental, termaksud berpikir, belajar, dan mengingat. Ini juga membantu kita mengontrol berbagai tubuh bereaksi dalam keadaan darurat. Salah satu bagian dari sistem saraf ialah otak. Otak adalah bagian terpenting dari tubuh, karena otak merupakan pusat koordinasi utama dalam tubuh. Pada otak terjadi aktivitas yang mengatur organ tubuh yang lain seperti pusat pergerakan, penghayatan, pusat berpikir, menciptakan sesuatu, berbicara, dan pusat penggambaran berbagai emosi. Otak sangat berperan penting dalam struktur tubuh manusia. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak dengan seksama penjelasan pertama yang disampaikan oleh Anita. Letak, susunan, dan bagian-bagian otak besar. Otak besar atau cerebrum adalah bagian depan yang paling menonjol dari otak depan. Cerebrum terdiri dari dua belahan, yaitu belahan bagian kiri dan bagian kanan. Setiap bagian mengatur dan melayani tubuh yang berlawanan. Belahan bagian kiri mengatur tubuh bagian kanan dan sebaliknya. Otak kanan dan kiri dipisahkan oleh alur yang disebut dengan visceral tuina. Kedua sisi otak ini disatukan di bagian bawah oleh corpus callosum yang berfungsi untuk mengirimkan pesan dari satu bagian otak ke bagian lainnya. Adapun permukaan otak besar memiliki tampilan lipatan khas yang disebut dengan cerebral cortex atau korteks cerebral. Korteks cerebral adalah lapisan luar materi abu-abu yang membungkus otak dengan ketebalan sebesar 2-3 mm. Lipatan atau tonjolan berkerut yang membentuknya disebut dengan giri, sedangkan celah-celah diantaranya disebut dengan sulci. Cerebrum merupakan pusat saraf utama karena memiliki fungsi yang sangat penting dalam pengaturan semua aktivitas tubuh manusia, khususnya berkaitan dengan kepandaian atau intelijensi, ingatan atau memori, kesadaran, dan pertimbangan. Secara terperinci, aktivitas tersebut dikendalikan pada daerah yang berbeda. Di depan celah tengah atau sulcus centralis terdapat daerah motor yang berfungsi mengatur gerakan sadar. Bagian paling bawah pada korteks motor tersebut mempunyai hubungan dengan kemampuan bicara. Berdasarkan lobusnya, otak besar dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu lobus frontal. Lobus frontalis merupakan bagian otak besar yang terletak di depan. Lobus frontalis ini berfungsi untuk mengatur kegiatan motorik atau gerakan secara sadar, kemampuan berbicara, serta kemampuan berpikir. Ketiga, lobus temporal. Lobus temporal merupakan bagian otak yang terletak di bagian bawah lobus parietal, tepatnya bagian sisi otak besar. Fungsi utama lobus temporalis adalah sebagai pusat pendengaran dan fungsi bahasa.
Kerusakan pada lobus frontal dapat menyebabkan perubahan perilaku dan kebiasaan seksual, gangguan dalam kemampuan bersosialisasi, penurunan konsentrasi, kesulitan berbahasa, dan mengatur emosi, serta melemahnya sisi tubuh yang berlawanan. Sebagai contoh, kerusakan pada otak kiri dan depan akan membuat gerakan tubuh bagian kanan terganggu. Kedua, lobus parietal. Lobus parietal terletak di bagian belakang lobus frontal, di bagian atas otak besar. Fungsi utama lobus parietal adalah sebagai pusat sensorik atau penerima rangsangan. Contohnya, menerima sentuhan, tekanan, suhu, rasa sakit, dan lainnya. Kerusakan pada lobus temporal dapat menyebabkan masalah pada ingatan, persepsi, dan cara persepsi ucapan dan kemampuan berbahasa. Keempat, lobus occipital merupakan bagian belakang otak besar. Fungsi utama lobus occipital adalah sebagai pusat penglihatan, berguna untuk membantu mengenali objek lewat indera penglihatan dan memahami arti kata-kata tertulis. Kerusakan pada lobus ini dapat menyebabkan masalah kesulitan mengenali objek, ketidakmampuan untuk mengidentifikasi warna, halusinasi, dan kesulitan memahami kata-kata. Pusat penglihatan yaitu visura calcarina area adalah area di mana pertama kali untuk melihat. Kemudian bagian-bagian otak besar. Otak besar terbagi menjadi beberapa bagian. Satu, cortex otak besar atau cerebral cortex merupakan lapisan tipis berwarna abu-abu yang terdiri dari 15 sampai 33 miliar neuron yang masing-masing tersambung ke sekitar 10.000 sinapsis 1 mm kubik. C. Fungsi otak besar. Otak mengendalikan sebuah gerakan, aktivitas, serta kerja organ lain. Fungsi otak sangat vital dalam kehidupan manusia. Otak kiri dan kanan dapat diberankan sebagai memori komputer bersamaan. Lalu, apa fungsi kedua bagian otak tersebut? Nah, otak kiri. Otak kiri adalah untuk mengatur bagian tubuh sebelah kanan. Otak kiri berperan besar dalam berbicara, mengingat memori singkat, analitis, angka, detail, urutan, dan kata-kata. Misalnya gini, dalam berpikir rasional, meski diatur oleh otak kiri, otak kanan juga berguna dalam memberikan masukan. Otak kanan. Otak kanan adalah kecerdasan nonverbal. Suatu kecerdasan lain yang sebelumnya diabaikan oleh akademisi. Misalnya mengingat memori panjang, imajinatif, musik, emosi, gambar, dan menyeluruh. D. Gangguan dan kelainan saraf pada manusia. 1. Meningitis. Meningitis merupakan peradangan bagian otak yang disebabkan oleh bakteri. 2. Hidrosefalus. Hidrosefalus merupakan peradangan selaput otak sehingga cairan otak terkumpul, akibatnya kepala membesar. 3. Neuritis. Neuritis adalah iritasi pada neuron disebabkan infeksi. 4. Parkinson. Parkinson adalah penyakit berbahaya yang dapat melumpuhkan. 6. Gegar otak. Gegar otak adalah akibat benturan keras pada kepala. 6. Epilepsi. Epilepsi adalah penyakit yang menyerang saraf motorik dan saraf sensorik secara berulang-ulang. Selanjutnya, 7. Alzheimer. Berkurangnya ingatan umumnya menyerang orang-orang yang berumur 65 tahun ke atas. 8. Aphasia adalah kehilangan daya ingat disebabkan kerusakan otak besar bagian tengah. 9. Atasia. Atasia adalah penyakit yang menyerang otak kecil. Penyakit ini membuat orang-orang hilang kendali. 10. Skizofrenia. Penyakit yang membuat sel di dalam otak tidak seimbang. Dan yang terakhir, arteriosklerosis. Penyakit yang menyerang pembuluh darah yang menyebabkan otak tersumbat. Terima kasih kepada Mahfudin. Baiklah teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang fungsi otak besar dan gangguan kelainan pada sistem saraf manusia.
Demikianlah presentasi pada hari ini terkait anatomi fisiologi susunan saraf, salah satunya bagiannya adalah otak besar. Tapi sebelum saya menutup presentasi ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan. Cerebrum atau otak besar terbagi menjadi 4 bagian yang disebut lobus. Bagian lobus yang menonjol disebut gyrus dan bagian lekukan menyerupai parit disebut sulcus. Keempat lobus tersebut masing-masing adalah lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, dan lobus temporal. Otak besar berfungsi mengendalikan semua gerakan. Otak besar atau cerebrum yang terletak di atas batang otak merupakan bagian terbesar dari otak manusia. Bagian ini bertanggung jawab atas semua kegiatan intelektual seperti kemampuan berpikir, menalarkan, mengingat, membayangkan, serta merencanakan masa depan. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Dari kelompok 6 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.